Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nano Machine Chapter 227. Yang dimana di sini kita masih melihat perseteruan antar sekte demonik ya melawan anggota Murim. Yang dimana di sini kita melihat kemarahan dari berbagai aliansi Murim. Yang sepertinya MC ini mengirimkan surat ya. Ini surat gue nggak ngerti suratnya ya. Suratnya ini seperti kayak mengancam atau gimana. Tapi sepertinya MC ini pengen banget mengeluarkan mata-mata yang ada di aliansi Murim guys. Nah ternyata bukan hanya di kerajaan doang nih. Bukan hanya di sekte demonik ada mata-mata, tapi di aliansi Murim pun ternyata ada mata-matanya guys. Dan buktinya disinilah ternyata mata-matanya itu salah satu pemimpin aliansi yang di Murim guys. Gila, gimana enggak gimana enggak nunduk Murim ya sama Sigblade. Gimana rencana Sigblade sukses bisa masuk ke kerajaan orang. Salah satu ketuanya sendiri yang menjadi mata-mata tersebut guys, yaitu ayah dari anaknya yang dibuntungin sama si MC itu. Nah di sini sepertinya kita akan melihat beberapa mata-mata Sigblade yang akan muncul nanti di pertarungan selanjutnya ya guys ya. Ya kemungkinan nanti ada dari faksi Murim yang menerima mau nggak mau sekte demonik, karena ternyata di Murim pun ada mata-mata tersebut ya. Biasa kayak kekaisaran gitu, kayak awal musuhan lama-lama nanti jadi teman guys ya kan. Yang ternyata sekte demonik inilah yang menghabisi atau membatai berbagai musuh dari semua aliansi ya. Yang sebenarnya musuhnya itu ya sekte dari Sigblade ini guys. Nah emang dia ini musuh terkuatnya MC kita di masa ini. Nah, nantinya mereka bakal bertarung nih, bakal seru ya kan. Tapi kalau gue lihat karakter ini nih, lihat nih ya, keren ya karakter yang dari gue gambar tulis ini. Yang aliansi itu yang dia bertemu sama mata-mata dari Sigblade lainnya. Ya ternyata kalau kalian perhatiin ini nggak kelihatan ya. Nah ini kan ada tangan kayak besi ya. Ternyata tangan besinya itu sepertinya ini teknologi yang berasal dari masa depan ya guys ya. Kalau kalian lihat sepertinya. Oh ya, di sini juga diceritain bakalan MC ini bakalan ke masa depan ya. Tapi gue nggak tahu nih. Ternyata si sekte demon MC ini kan kayaknya nggak harus kayak menguasain dunia ya guys ya. Kayaknya dia emang niatnya tuh nanti setelah melawan Sigblade ini kan, Sigblade ini bakalan kayak kalah ya, bukan kasih terdesak. Nah dan katanya salah satu anak buahnya pun ada yang bolak-balik masa depan ke masa lalu. Jadi si Sigblade ini ternyata dia bisa ke masa depan dan masa lalu menggunakan portal ya, portal waktu. Dan nantinya si Sigblade ini pas dia tahu kekuatan MC dan terpojok, mau nggak mau dia kabur dong. Iya, nanti dia lihat portal tersebut. Nah disitulah MC kita bakalan ikut ke, nggak sengaja sih sebenarnya, ikut masuk ke masa depan. Nah di sini nih gue nggak tahu nanti versi masa depan MC ini apakah ada Hunter atau apa. Sepertinya bakal gabungan antara Hunter sama Murim ya, kayak manual lainnya kan gitu, dari masa lalu ke Murim, habis itu ke masa depannya jadi Hunter. Tapi kita lihat aja coba ceritanya apakah akan sama seperti itu atau enggak. Gue juga nggak sabar sih, nggak sabar juga nunggu si MC kita ini bakal ketemu cucunya yang ngasih nano. Itu kita belum tahu jelas. Kayaknya kalau gue lihat dari chapter sebelumnya, kenapa si MC kita ini dikasih nano, sebenarnya pengen si MC kita ini biar makin kuat ya, sehingga bisa menghindari pembunuhan dari ketua Sigblade ini untuk membunuh MC. Kalau kalian tanya tujuannya membunuh MC, gue ngeliat di spoiler kayaknya enggak juga deh. Dia ke masa lalu bukan hanya membunuh MC guys. Kemungkinan ke masa lalu itu dia mau
ngerebut yang tadi gue bilang monster itu tuh, ya, energi Qin. Nah tapi mungkin dia nggak tahu ya, nggak sengaja ternyata MC kita ini mengganggu rencananya dia. Mungkin awalnya di masa depan ceritanya tuh MC kita itu lemah guys, dia mati gitu. Itu pas sebelum dikasih nano. Nah ini diganggu, jadi perubahan waktunya pun berubah guys, ya. Gara-gara MC kita dikasih nano sama cucunya, itu yang ngebuat si siapa tuh, yang ngebuat si MC-nya malah menjadi kuat dan menjadi halangan terbesar bagi ketua Sigblade ini guys. Dia juga mungkin nggak terlalu kayak nyangka gitu dia bakal sekuat ini. Kalau dia tahu pasti gara-gara nano, mungkin dia bakal kembali dan merencanakan awal. Ya, mungkin cucunya ini udah tahu kali ya. Cucunya dari si MC ini udah tahu rencana dari Sigblade ini untuk apa dia ke masa lalu. Makanya di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama dia memberikan bantuan kepada kakek-kakeknya guys. Ya. Dan akhirnya di sini ya MC kita makanya bisa jadi lebih kuat dan bisa menghalangi rencana Sigblade yang berasal dari masa lalu. Sebenarnya berasal dari zamannya masa depan apa masa lalu gue lupa pokoknya. Soalnya ini timelinenya belum dikasih tahu juga sama kita, sama autornya. Si Sigblade ini sepertinya musuh utama. Ya, musuh utama dari si MC di zaman ini, di Nano Machine ya. Tapi gue nggak tahu kalau di masa depan nanti apakah ada musuh yang lebih kuat atau ada yang memerintah dari Sigblade ini yang membuat dia harus mencari energi Qin. Siapa tahu ada pemimpinnya di masa depan yang nunggu. Biasa gitu ceritanya, diperluas lah ya, biar lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Sisanya tinggal pewarnaan aja, udah selesai. Jadi kalau kalian yang mau belajar bikin ilustrasi seperti ini dan bisa menghasilkan uang, atau desain website atau aplikasi UX UI, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya ya. Dan kita juga bisa menghasilkan uang dari karya-karya yang kita bikin. Tapi itu bukan copy ya. Maksudnya nggak harus mengcopy atau plagiat karya orang lain, tapi kita bikin buatan kita sendiri. Setelah itu kita jual hasilnya, atau kita juga bisa jual jasa kita, entah itu ngelamar di kantor, kerja di kantor, atau sebagai freelance. Oke? Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.